Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kelvin Rivaldo, mahasiswa Unuk Blitar semester 4, Prodi Ilmu Komputer dengan NIM akhir 09. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah program yang saya buat untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis pakaian secara otomatis menggunakan teknik kecerdasan buatan. Lebih tepatnya menggunakan Convolutional Neural Network atau biasa disebut CNN. Program ini saya beri nama Fashion Minis Classifier. Nama ini diambil dari dataset yang saya gunakan, yaitu Fashion Minis, sebuah dataset terkenal yang disediakan oleh perusahaan fashion asal Jerman bernama Zalando Research yang bisa diakses secara gratis melalui platform Kaggle. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 poin utama sesuai dengan rubrik penilaian tugas, yaitu pertama, dataset yang digunakan dan proses akuisisi citra. Kedua, bagaimana citra dipresentasikan secara digital di dalam program. Ketiga, teknik-teknik pengolahan citra yang diterapkan. Keempat, algoritma machine learning yang digunakan. Dan kelima, analisis hasil dari program yang sudah berjalan. Baik, langsung saja kita mulai dari program pertama. Dataset yang saya gunakan adalah Fashion Minis. Dataset ini dikembangkan oleh Zalando Research sebagai pengganti dataset Minis. Angka tulisan tangan yang sudah terlalu mudah untuk dikenali oleh model modern. Fashion Minis hadir sebagai tantangan yang lebih representatif terhadap dunia nyata karena menggunakan gambar-gambar produk fashion. Data ini bisa diakses secara gratis di Kaggle dengan alamat kaggle.com/dataset/Zalando Research/Fashion Minis. Di dalam program saya, dataset ini dimulai langsung menggunakan fungsi bawaan dari library keras dengan perintah fashion_minis.load_data sehingga tidak perlu mengunduh file secara manual. Fashion Minis memiliki karakteristik yang sangat terstruktur. Total jumlah datanya adalah 70.000 citra yang terbagi menjadi 60 data latih dan 10.000 data uji. Setiap gambar memiliki ukuran yang seragam, yaitu 28 x 28 pixel, dan disimpan dalam format grayscale atau skala abu-abu 1 channel. Dataset ini mencakup 10 kategori atau kelas yang masing-masing mempresentasikan jenis pakaian atau aksesori fashion yang berbeda. 10 kelas tersebut adalah t-shirt atau atasan kaos, celana panjang atau trouser, sweater atau pullover, gaun wanita atau dress, mantel atau coat, sandal atau sandal, kemeja berkerah atau shirt, sepatu olahraga atau sneakers, tas atau bag, dan terakhir sepatu boot, pendek atau ankle boot. Setiap kategori memiliki jumlah data yang seimbang, yaitu masing-masing sekitar 6.000 data lebih dan 1.000 data uji. Keseimbangan jumlah data antar kelas ini penting agar model tidak lebih mengenal satu jenis pakaian dibanding yang lain. Untuk membuktikan bahwa data benar-benar diambil langsung dari sumber aslinya, di dalam program saya dapat tombol khusus yang akan membaca satu sampel gambar secara acak dari dataset Fashion Minis dan menampilkan informasinya detailnya, mulai dari indeks data, label asli, bentuk array, hingga nilai-nilai pixel aktual dan baris tengah dalam gambar tersebut. Ini membuktikan bahwa akuisisi data dilakukan secara nyata dari sumber resmi, bukan dari data rekayasa. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu bagaimana citra dipresentasikan di dalam program secara digital. Di dalam program ini, ada dua cara citra bisa masuk ke sistem. Cara pertama adalah melalui upload gambar dari komputer pengguna. Ketika pengguna memilih sebuah file gambar, program akan membacanya menggunakan library PIL atau Python Imaging Library. Tepatnya, dengan fungsi image.open dan kemudian dikonversi ke format RGB. Setelah itu, gambar diubah menjadi array numpy menggunakan fungsi numpy.array. Cara kedua adalah dengan memuat sampel langsung dari dataset Fashion Minis menggunakan fungsi load_data dari kelas. Hasil dari kedua ini pada akhirnya sama, yaitu sebuah array numpy yang berisi nilai-nilai pixel dari gambar tersebut. Selanjutnya, untuk format dan ukuran citra,
gambar dalam dataset Fashion Minis memiliki ukuran 28x28 pixel dengan satu channel warna. Artinya, gambar bersifat grayscale. Total pixel pada gambar adalah 784 pixel. Nilai setiap pixel berkisar antara 0 hingga 255, di mana nilai 0 berwarna hitam pekat, dan nilai 255 berarti putih terang. Secara teknis, setiap gambar dipresentasikan sebagai array NumPy 2 dimensi berukuran 28x28 dengan tipe data UIN8, yaitu Unsigned Integer 8 bit. Sebelum dimasukkan ke model CNN, nilai pixel dinormalisasi dengan cara dibagi 255.0 sehingga rentang nilainya berubah dari 0 hingga 255 menjadi 0.0 hingga 1.0. Ini dilakukan agar proses pelatihan model lebih stabil dan cepat konvergen. Sebagai bukti nyata representasi ini, setelah menjalankan klasifikasi gambar, nilai pixel asli dari baris ke-14 gambar akan ditampilkan secara langsung di tab dataset dan informasi nomor 2, baik sebelum maupun sesudah proses normalisasi. Oke, lanjut soal nomor 3. Teknik pengolahan citra. Ini adalah bagian yang paling penting, inti dari mata kuliah pengolahan citra digital, yaitu teknik-teknik processing atau pengolahan awal yang diterapkan pada setiap gambar sebelum proses oleh model CNN. Syarat minimalnya adalah 3 proses, namun program saya menerapkan 7 proses processing secara berurutan. Mari saya jelaskan satu persatu sambil kita lihat hasilnya secara visual di tab Pre-Processing. Proses pertama adalah konversi ke grayscale gambar yang diinput baik dari upload pengguna maupun dari dataset. Awalnya bisa berformat RGB dengan 3 channel warna. Program menggunakan fungsi cv2.gvt_color untuk mengubahnya menjadi satu channel grayscale. Selain itu, program juga melakukan deteksi otomatis. Jika rata-rata pixel di tepi gambar ternyata terang atau nilainya di atas 127, berarti latar belakangnya putih, dan gambar akan diinversi agar latar belakangnya menjadi hitam seperti standar Fashion Minis. Ini penting agar model bisa mengenali pola objek dengan benar. Proses kedua adalah resize atau perubahan ukuran. Program menggunakan fungsi cv2.boundingRect atau menemukan kotak pembatas atau bounding box dari objek di dalam gambar. Kemudian objek tersebut dipotong dan diskalakan menjadi 28x28 pixel menggunakan cv2.resize. Tujuannya adalah menyamakan dimensi semua gambar input agar sesuai dengan ukuran yang telah dipelajari oleh model. Lanjutnya, proses ketiga adalah normalisasi pixel. Pada pixel yang semua bertipe UIN8 dengan rentang 0 hingga 255 diubah menjadi float 32 dengan rentang 0.0 hingga 1.0. Merupakan operasi pembagian dengan 225. Normalisasi ini mempercepat konvergensi saat pelatihan neural network dan membantu menstabilkan perhitungan gradien. Selanjutnya, proses keempat adalah filtering menggunakan Gaussian blur. Fungsi cv2.Gaussian blur dengan kernel berukuran 3x3 diterapkan pada gambar. Tujuannya adalah menghaluskan citra dan mengurangi noise atau gangguan pixel sebelum masuk ke tahap deteksi tepi, sehingga hasil ekstraksi fitur lebih bersih. Proses kelima adalah deteksi tepi menggunakan algoritma Kenny. Fungsi cv2.Kenny dengan nilai threshold 30 dan 100 digunakan untuk mengekstrak garis-garis tepi atau kontur dari objek pakaian. Hasilnya berupa garis-garis yang menunjukkan batas antara objek dan latar belakang, yang membantu memperjelas bentuk struktural dari benda tersebut. Yang keenam adalah segmentasi menggunakan metode thresholding OTSU. Fungsi cv2.threshold dengan parameter trace underscore binary ditambah trace underscore OTSU digunakan untuk memisahkan objek pakaian dari latar belakang secara otomatis. Kelebihan metode OTSU adalah nilainya ditentukan secara adaptif berdasarkan histogram gambar.
sehingga tidak perlu menemukan nilai threshold secara manual. Lanjut, proses ke-7 adalah ekstraksi fitur menggunakan operasi Sobel. Gradien gambar dihitung pada arah sumbu X dari sumbu Y menggunakan CV2.Sobel, kemudian magnitudo gradiennya dihitung dari keduanya. Hasilnya adalah representasi visual dari kekuatan dan arah tepi gambar yang mirip dengan konsep dasar dari fitur HOG atau Histogram of Oriented Gradient. Fitur ini membantu mempresentasikan tekstur dan arah tepi citra sebagai fitur tambahan. Ketujuh proses ini dapat dilihat hasilnya secara nyata dan bersamaan di tab pre-processing. Setiap kali sebuah gambar diklasifikasikan, ini bukan ilustrasi, melainkan hasil gambar sungguhan dari proses yang dijalankan secara real time. Oke, lanjut soal nomor 4, algoritma machine learning. Algoritma machine learning yang digunakan dalam program ini adalah Convolutional Neural Network atau CNN. Dibangun menggunakan framework TensorFlow dan library high-level keras. CNN dipilih karena terbukti sangat efektif untuk tugas-tugas pengenalan pola visual, termasuk klasifikasi gambar. Arsitektur CNN yang saya desain terdiri dari 3 blok konvolusi utama, masing-masing diikuti oleh beberapa lapisan pendukung. Blok pertama menggunakan 32 filter konvolusi berukuran 3x3. Blok kedua menggunakan 64 filter, dan blok ketiga menggunakan 128 filter. Setiap blok konvolusi dilengkapi dengan lapisan batch normalization untuk menstabilkan distribusi nilai antar lapisan. Lapisan max pooling berukuran 2x2 untuk mengurangi dimensi spesial, serta lapisan dropout untuk mencegah overfitting atau model yang terlalu menghafal data latih. Setelah 3 blok konvolusi, output di flatten menjadi vektor satu dimensi, kemudian diproses oleh 2 lapisan dense atau fully connected. Lapisan pertama berukuran 256 neuron, dan lapisan kedua 128 neuron. Keduanya menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Lapisan output terakhir memiliki 10 neuron dengan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap kelas. Model dikomplikasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0.001 dengan fungsi loss sparse kategorial cross entropy. Selanjutnya, fungsi algoritma terhadap pengolahan citra. Bagaimana hubungan CNN ini dengan proses pengolahan citra yang sudah kita bahas sebelumnya? Setiap lapisan konvolusi pada CNN sebenarnya secara otomatis mempelajari filter-filter yang mirip dengan operator pengolahan citra manual yang kita kenal. Blok konvolusi pertama mempelajari pola sederhana seperti tepi dan garis, yang mirip dengan deteksi tepi yang kita lakukan menggunakan Kenny atau Sobel. Blok konvolusi utama mempelajari pola yang lebih kompleks seperti tekstur dan bentuk, mirip dengan hasil segmentasi, dan blok konvolusi ketiga mempelajari pola tingkat tinggi seperti kerah baju, tali sepatu, dan bentuk tas secara keseluruhan. Hasil akhir dari semua lapisan konvolusi ini adalah sebuah vektor yang kemudian diteruskan ke lapisan dense dan softmax untuk menentukan kelas mana yang paling sesuai. Kelas dengan probabilitas tertinggi itulah yang menjadi hasil pengenalan objek pakaian pada gambar input. Selanjutnya ke soal nomor 5. Analisis hasil. Sekarang mari kita lihat program ini bekerja secara langsung. Pertama, saya akan menggunakan tombol coba sampel dataset untuk memuat satu gambar secara acak langsung dari dataset Fashion Minis asli. Program secara otomatis memproses gambar tersebut melalui ketujuh tahap processing yang sudah kita bahas. Kemudian, model CNN memberikan prediksi. Nah, perhatikan nilai confidence atau tingkat keyakinan model yang ditampilkan di bawah nama kelas, serta grafik distribusi probabilitas untuk semua 10 kelas. Semakin tinggi confidence-nya, semakin yakin model terhadap prediksinya.
Jadi untuk merangkum cara kerja program ini secara keseluruhan, input dari program ini adalah sebuah citra gambar pakaian, baik dari upload file pengguna maupun dari sampel dataset. Outputnya adalah nama kelas, prediksi beserta ikon, deskripsi singkat kelas tersebut, nilai confidence dalam persen, dan grafik probabilitas untuk semua 10 kelas. Untuk akurasi model pada data uji resmi Fashion Minis, nilainya dapat dilihat di tab training dan akurasi. Model CNN yang saya latih menggunakan data seluruh 60.000 data latih berhasil mencapai akurasi yang cukup baik pada 10.000 data uji. Namun, program ini juga memiliki keterbatasan yang penting untuk dibahas secara jujur. Ketika diuji dengan foto produk e-commerce asli, yaitu foto dengan latar belakang putih bersih, resolusi tinggi, dan detail tekstur kain dan gaya model, kadang menghasilkan prediksi yang kurang tepat dengan nilai confidence yang rendah. Penyebabnya adalah adanya perbedaan domain antara data latih dan data uji nyata. Data latih Fashion Minis memiliki gaya visual yang khas, gambar sederhana, bergaya sketsa, dengan latar belakang hitam, tanpa detail tekstur dan berukuran sangat kecil, yaitu hanya 28 x 28 pixel. Sementara foto produk e-commerce memiliki karakteristik yang sangat berbeda, latar belakang putih bersih, pencahayaan studio, dan detail visual yang jauh lebih kaya. Kondisi ini dikenal dalam dunia machine learning sebagai domain gap, yaitu perbedaan distribusi data antara data yang digunakan saat pelatihan dengan data yang digunakan saat inferensi atau pengujian nyata. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan teknik fine tuning, yaitu melatih ulang model dengan tambahan foto-foto asli yang dikumpulkan secara manual, sehingga model bisa mengenali kedua jenis gambar dengan lebih baik. Kesimpulannya, program Fashion Minis Classifier ini berhasil menerapkan konsep pengolahan citra digital secara komprehensif, mulai dari akuisisi data dari sumber yang valid, representasi citra sebagai array NumPy, 7 tahap processing menggunakan OpenCV, hingga klasifikasi menggunakan CNN. Program bekerja dengan sangat baik untuk gambar-gambar yang karakteristiknya mirip dengan data latih Fashion Minis, dan masih bisa ditingkatkan lebih lanjut untuk gambar foto produk nyata melalui teknik fine tuning. Demikian presentasi dari program Fashion Minis Classifier yang telah saya buat untuk program ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital. Dari program ini, saya belajar bahwa pengolahan citra bukan hanya soal menerapkan filter atau algoritma, tapi juga tentang memahami karakteristik data, memilih teknik yang tepat, dan menganalisis hasil secara kritis. Jika ada pertanyaan atau masukan mengenai program ini, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.